I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virus Widayanto akan mempresentasikan pelajaran biologi tentang ekosistem. Makna ekosistem. Ekosistem makhluk hidup adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan lainnya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. B. Komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan contoh komponen abiotik adalah air, udara, matahari, tanah, cahaya, iklim, dan lain-lain. C. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik ataupun abiotik dengan abiotik. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi antara faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Contoh, 1. Interaksi antara organisme. 1. Netral. Interaksi netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, serta bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya seperti interaksi yang terjadi antara capung dan sapi, ayam dan kucing. 2. Predas. Interaksi predasi merupakan hubungan yang ada antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam mempertahankan keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya bisa dilihat pada singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, serta burung hantu dengan tikus. 3. Kompetisi. Interaksi kompetisi adalah bentuk interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. 4. Simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contoh, lebah dan tanaman bunga. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh, bunga anggrek dan pohon yang menjadi tumpangannya. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan dan spesies yang lain akan dirugikan. Contoh, benalu dengan pohon inang. Do. Aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke sumber tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke saproba. Macam-macam aliran energi. 1. Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makanan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Di dalam rantai makanan terdapat 3 peran dalam komponen ini, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, atau pengurai. Pada umumnya di dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Suatu produsen dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Suatu konsumen primer juga dapat memakan berbagai jenis produsen. Dengan demikian, dalam suatu ekosistem hubungan makan dan makan sangat kompleks, saling berkaitan dan bercabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Piramida makanan. Piramida makanan dapat bermanfaat untuk menggambarkan jumlah dari organisme dalam tingkat eutrofi suatu ekosistem yang ada. 1. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofi pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen, primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Piramida energi adalah piramida ekologi yang menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Tidak seperti piramida ekologi lainnya. Piramida energi tidak pernah ditemukan dalam keadaan terbalik. Piramida energi selalu lebih besar di bagian bawah dan meruncing ke bagian atasnya. 3. Piramida jumlah atas, jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah.
tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida, jumlah dinyatakan dalam bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan jumlah organisme dalam areal tertentu. 4. Piramida biomasa menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat trofi. Untuk mengukur biomasa di tiap tingkat trofi, maka berat rata-rata organisme di tiap tingkat diukur, kemudian jumlah organisme di tiap tingkat diperkiraan. F. Produktivitas ekosistem. Produksivitas ekosistem adalah kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. G. Macam-macam daur ekosistem. Daur geokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, tanah, dan air. Daur biogeokimia meliputi 5 siklus alami bumi, yaitu daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur sulfur. Macam-macam daur biogeokimia. 1. Daur karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Salah satu contoh dari daur karbon adalah terjadinya proses fotosintesis di dalam tumbuhan. 2. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Contoh daur nitrogen terjadinya pelepasan nitrogen anorganik pada makhluk yang sudah mati melalui proses mineralisasi. 3. Daur air atau siklus air, atau yang juga kita kenal dengan siklus hidrologi, merupakan proses sirkulasi yang dialami air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi. Contoh daur air adalah penguapan, kondensasi air hujan, infiltrasi, limpasan, transpirasi, siklus air kecil sampai besar. Daur fosfor adalah daur biogeokimia yang menggerakkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Daur sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam. 1. Apa itu ekosistem? Suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, biotik, dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. 2. Bagaimana ekosistem bisa berlangsung? Karena terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Sebutkan ekosistem yang ada. Ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. 4. Sebutkan contoh ekosistem darat, mulai dari ekosistem hutan hujan, gurun, tundra, sabana, padang rumput, hingga pegunungan. 5. Mengapa ada ekosistem? Karena keseimbangan ekosistem menjaga integritas lingkungan melalui keseimbangan karbon dioksida dan oksigen, dan berfungsi mengendalikan banjir, menyediakan pembangkit energi, dan sumber makanan. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.